Kerajaan Valenor berselimut salju putih yang jatuh perlahan, seolah langit sengaja menurunkan keheningan untuk menyambut malam Natal. Lonceng gereja berdentang lembut dari kejauhan, menyusup di antara udara dingin yang menggigit. Di balik jendela istana yang megah dan bercahaya emas, berdirilah seorang pangeran muda dengan tatapan kosong. Ia adalah Pangeran Alaric, pewaris tunggal tahta Valenor, pemilik segala kemewahan yang hanya bisa diimpikan banyak orang. Namun di balik mahkota dan jubah kebesarannya, hatinya terasa sunyi dan lelah. Setiap Natal selalu membawa kenangan yang sama. Bertahun-tahun lalu, pada malam yang sama dinginnya, ibunya menghembuskan napas terakhir sambil menggenggam tangan kecil Alaric. Sejak saat itu, Natal baginya bukan lagi perayaan, melainkan pengingat akan kehilangan yang tak pernah benar-benar sembuh. Musik, pesta, dan senyum para bangsawan hanyalah tirai indah untuk menutupi kehampaan yang terus tumbuh di dadanya. Dari balkon istana, Alaric memandang kota yang terbentang di bawahnya. Ia melihat cahaya lilin dari rumah-rumah sederhana, tawa kecil yang terdengar samar, dan kehangatan yang lahir dari kebersamaan. Hatinya bertanya dalam diam, bagaimana mungkin rakyatnya mampu tersenyum tulus di tengah keterbatasan, sementara ia yang memiliki segalanya justru merasa kosong. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa aroma salju dan doa-doa Natal yang terucap lirih. Perlahan, ingatan tentang doa sederhana yang dulu selalu dibacakan ibunya kembali hadir. Doa tentang cinta, pengampunan, dan harapan. Alaric menarik napas panjang, merasakan getaran aneh di dalam dadanya. Malam itu terasa berbeda, seakan Natal sendiri memanggilnya untuk melangkah keluar dari istana, keluar dari kesepian yang selama ini ia kenal. Tanpa mengetahui apa yang menantinya, Pangeran Alaric mengambil keputusan pertama yang akan mengubah hidupnya, dan makna Natal untuk selamanya. Di ujung lain kerajaan Valenor, jauh dari gemerlap istana, terdapat sebuah desa kecil bernama Eirene. Desa itu sederhana, dikelilingi rumah kayu dengan atap bersalju dan jalan tanah yang dipenuhi jejak kaki warga. Di sanalah tinggal seorang gadis bernama Serafina. Hidupnya jauh dari kata mewah, namun hatinya penuh dengan ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk membantu ayahnya yang sudah renta, lalu berjalan menyusuri desa membawa keranjang kecil berisi roti hangat. Bagi Serafina, Natal adalah waktu yang paling ia nantikan. Bukan karena hadiah atau perayaan besar, melainkan karena Natal memberinya alasan untuk berbagi lebih banyak. Ia mengunjungi para janda, anak yatim, dan orang-orang yang hidup sendiri, memastikan tak ada yang merasa ditinggalkan pada malam suci itu. Senyumnya lembut, suaranya menenangkan, dan kehadirannya selalu membawa rasa aman. Banyak yang berkata, kehangatan Serafina lebih ampuh daripada perapian manapun. Sore itu, salju turun lebih deras dari biasanya. Serafina berhenti sejenak di alun-alun desa ketika melihat seorang anak kecil menangis karena menjatuhkan makanannya. Tanpa ragu, ia berlutut, membersihkan tangan sang anak, dan memberikan roti terakhir dari keranjangnya. Anak itu tersenyum, matanya berbinar, lalu memeluk Serafina erat. Pemandangan sederhana itu menjadi saksi bisu ketulusan yang lahir tanpa pamrih. Serafina menatap langit yang memutih dan berdoa dalam hati. Ia tidak meminta kekayaan atau kemudahan hidup. Ia hanya berharap Natal kali ini membawa kedamaian bagi semua orang, termasuk bagi seseorang di luar sana yang mungkin merasa sendirian, meski dikelilingi banyak hal. Ia tidak tahu bahwa doanya akan dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan, melalui pertemuan yang akan mengubah jalan hidupnya, dan membuka pintu bagi sebuah kisah cinta yang lahir dari keajaiban Natal. Malam itu, Pangeran Alaric akhirnya melangkah keluar dari istana tanpa pengawal dan tanpa jubah kebesaran. Ia mengenakan pakaian sederhana, menyatu dengan gelap dan salju yang turun pelan. Jalanan kota terasa asing sekaligus menenangkan. Untuk pertama kalinya, ia berjalan tanpa disapa sebagai pangeran, tanpa tunduk hormat, tanpa beban mahkota. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari kesepian yang selama ini membelenggu hatinya. Saat memasuki desa Eirene, Alaric melihat cahaya kecil dari lentera-lentera rumah warga. Udara di sana lebih hangat, bukan karena api unggun, tetapi karena suara tawa dan percakapan yang jujur. Pandangannya terhenti pada sebuah pemandangan sederhana namun menyentuh. Seorang gadis muda berlutut di hadapan seorang anak kecil, mengusap pipinya yang basah oleh air mata, lalu menyelimuti bahunya dengan syal rajutan. Gadis itu adalah Serafina. Alaric berdiri terpaku. Ada kelembutan dalam gerak Serafina yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Senyumnya tidak dibuat-buat, matanya memancarkan ketulusan yang jarang ia temui di istana. Ia melihat bagaimana gadis itu berbicara dengan penuh kesabaran, seakan dunia berhenti berputar hanya untuk mendengarkan.
Hati Alarik bergetar, perasaan asing yang hangat mulai menyelinap masuk, menggantikan dingin yang lama bersarang di dadanya. Tanpa sadar, Alarik melangkah mendekat. Ia menawarkan bantuan dengan suara yang nyaris bergetar. Serapina menoleh dan tersenyum padanya, senyum yang membuat malam Natal terasa lebih terang. Mereka berbincang singkat, tentang hal-hal kecil dan sederhana. Alarik memperkenalkan dirinya sebagai pengelana, dan Serapina menerimanya tanpa curiga. Dalam percakapan singkat itu, Alarik merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah koneksi yang jujur, tanpa gelar, tanpa jarak. Saat mereka berpisah, Alarik menoleh kembali. Ia menyadari bahwa pertemuan malam itu bukanlah kebetulan. Natal telah mempertemukannya dengan seseorang yang membawa cahaya kecil, cukup teh. Keesokan harinya, Alarik kembali ke desa Eirena. Kali ini langkahnya lebih ringan, seolah hatinya telah menemukan arah baru. Ia mencari wajah yang semalam tak bisa ia lupakan. Di dekat alun-alun desa, ia melihat Serapina sedang membantu seorang nenek membawa kayu bakar. Tanpa ragu, Alarik mendekat dan ikut membantu. Serapina tersenyum, mengenalinya sebagai pengelana yang ia temui malam sebelumnya. Mereka berjalan berdampingan menyusuri jalan desa yang bersalju. Percakapan mengalir alami, tentang kehidupan, harapan, dan hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Serapina bercerita bahwa ia percaya setiap orang memiliki cahaya di dalam hatinya. Hanya saja terkadang cahaya itu tertutup oleh luka. Alarik mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata Serapina terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia pendam. Saat mereka berhenti di tepi sungai kecil yang mulai membeku, Serapina berkata bahwa Natal adalah waktu untuk memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Kalimat itu membuat Alarik terdiam. Ia menyadari betapa lama ia menyalahkan dirinya atas kehilangan ibunya, memendam rasa bersalah yang tak pernah ia ungkapkan. Di hadapan Serapina, ia merasa aman untuk diam, untuk jujur, untuk menjadi dirinya sendiri. Sore itu, salju turun semakin tebal. Alarik membantu Serapina membagikan makanan kepada warga yang membutuhkan. Ia melihat bagaimana kebahagiaan lahir dari hal-hal sederhana. Tawa anak-anak, ucapan terima kasih yang tulus, dan kehangatan kebersamaan perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Alarik merasakan Natal mendekat dengan cara yang lembut dan penuh harapan. Saat matahari mulai tenggelam, mereka berpisah dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Ada kerinduan yang baru tumbuh, halus namun nyata. Alarik kembali ke istana dengan senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, pertemuannya dengan Serapina bukan sekadar kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akah. Hari-hari menjelang Natal berlalu dengan cepat, dan setiap hari Alarik selalu menemukan alasan untuk kembali ke desa Eirena. Kadang ia membantu memperbaiki atap rumah warga, kadang hanya duduk mendengarkan cerita orang-orang tua di perapian kecil. Namun yang paling ia nantikan adalah saat ia bisa berjalan berdampingan dengan Serapina. Bersamanya, waktu terasa melambat, seakan dunia memberi ruang bagi dua hati yang perlahan saling mendekat. Serapina mulai merasakan perubahan pada diri Alarik. Tatapannya yang dulu terlihat kosong kini menyimpan kehangatan. Ia melihat bagaimana Alarik mendengarkan dengan penuh perhatian, bagaimana ia tersenyum tulus saat membantu tanpa diminta. Hati Serapina bergetar oleh ketulusan itu, meski ia belum berani menyebutnya cinta. Baginya, kedekatan mereka adalah hadiah Natal yang tak pernah ia minta, namun diam-diam ia syukuri. Suatu sore, mereka duduk di bangku kayu menghadap hutan pinus yang tertutup salju. Serapina bercerita tentang ibunya yang telah lama tiada, tentang bagaimana ia belajar kuat dari kehilangan. Alarik terdiam, lalu untuk pertama kalinya ia membuka luka hatinya sendiri. Ia menceritakan tentang ibunya, tentang malam Natal yang mengubah segalanya. Serapina mendengarkan tanpa menyela, membiarkan air mata Alarik jatuh tanpa rasa malu. Dalam keheningan itu, Serapina menggenggam tangan Alarik dengan lembut. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, hanya kehadiran yang tulus. Genggaman itu sederhana, namun cukup untuk membuat Alarik merasa diterima sepenuhnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dengan sorak-sorai, melainkan dengan seseorang yang bersedia tinggal di sisimu saat kau rapuh. Saat mereka berpisah sore itu, salju kembali turun. Alarik melangkah pergi dengan perasaan hangat yang baru. Ia tahu, benih cinta telah tumbuh di hatinya. Cinta yang tidak menuntut, tidak terburu-buru, namun perlahan menguat. Dan di bawah langit Natal yang semakin dekat, dua hati itu mulai berjalan menuju takdir yang sama, meski mereka belum sepenuhnya menyadarinya.
Kedekatan Alarik dan Serapina tidak luput dari perhatian warga desa. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, bukan karena kecurigaan, melainkan karena keheranan. Tak seorang pun tahu siapa sebenarnya Alarik, namun semua bisa merasakan bahwa pemuda itu membawa perubahan. Sementara itu, di istana, para penasihat mulai menyadari kepergian Alarik yang semakin sering. Kegelisahan muncul, dan rahasia yang disimpan perlahan mendekati saatnya untuk terungkap. Suatu siang, tanpa disengaja, Serapina melihat cincin dengan lambang kerajaan di tangan Alarik saat sarung tangannya terlepas. Jantungnya berdegup kencang. Simbol itu tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa. Ia menatap Alarik dengan wajah pucat, meminta penjelasan tanpa kata. Dalam diam yang berat, Alarik menyadari bahwa kebohongan kecil yang ia anggap aman kini telah menjadi dinding di antara mereka. Dengan suara bergetar, Alarik mengakui jati dirinya sebagai Pangeran Valenor. Serapina terdiam, pikirannya berkecamuk. Segala tawa dan percakapan sederhana tiba-tiba terasa rapuh. Ia mundur selangkah, bukan karena marah, tetapi karena takut. Takut akan jarak yang diciptakan oleh tahta, aturan, dan dunia yang selama ini tak pernah ia kenal. Alarik mencoba menjelaskan bahwa ia menyamar karena ingin merasakan hidup apa adanya. Ia mengatakan bahwa perasaannya tulus, tanpa gelar dan mahkota. Namun bagi Serapina, kenyataan itu terlalu besar untuk diterima seketika. Ia merasa dunia mereka terlalu berbeda, seakan cinta mereka tak punya tempat untuk tumbuh. Dengan hati berat, Serapina meminta waktu. Ia meninggalkan Alarik di bawah langit abu-abu, meninggalkan pangeran itu dengan perasaan bersalah yang kembali menghantam dadanya. Natal semakin dekat, namun kehangatan yang sempat ia rasakan kini berubah menjadi kecemasan. Untuk pertama kalinya, Alarik takut kehilangan sesuatu yang benar-benar berarti baginya. Dan ia tahu, cinta sejati akan selalu diuji sebelum menemukan jalannya. Hari-hari menjelang malam Natal terasa lebih sunyi dari biasanya. Salju tetap turun, lonceng gereja tetap berdentang, namun bagi Alarik, dunia seakan kehilangan warnanya. Ia kembali ke istana, menjalani kewajiban sebagai pangeran, menghadiri rapat dan jamuan, namun pikirannya selalu tertinggal di desa Eirena. Setiap sudut istana mengingatkannya pada jarak yang kini terbentang antara dirinya dan Serapina. Mahkota yang dulu terasa biasa, kini terasa begitu berat. Di desa, Serapina pun tidak lebih tenang. Ia mencoba melanjutkan rutinitasnya, membantu warga dan menyiapkan perayaan Natal sederhana. Namun hatinya dipenuhi kebimbangan. Ia merindukan Alarik, merindukan percakapan jujur dan keheningan yang nyaman. Di saat yang sama, ia takut berharap terlalu tinggi. Ia tahu dunia istana penuh aturan dan batasan yang mungkin tak memberinya tempat. Setiap doa yang ia panjatkan selalu berakhir pada satu permohonan yang sama, agar hatinya diberi kejelasan. Malam demi malam berlalu, dan Serapina mulai menyadari satu hal. Cinta yang ia rasakan bukanlah mimpi yang lahir dari kekaguman sesaat, melainkan sesuatu yang tumbuh dari ketulusan. Ia teringat bagaimana Alarik mendengarkan tanpa menghakimi, bagaimana ia hadir tanpa pamrih. Perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Serapina menyadari bahwa menjauh bukan berarti melindungi diri, tetapi bisa jadi justru menyakiti hati yang tulus. Di istana, Alarik berdiri di kapal kecil tempat ibunya dulu sering berdoa. Ia berlutut, menundukkan kepala, dan untuk pertama kalinya berdoa bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai seorang pria yang mencintai dengan sepenuh hati. Ia memohon keberanian untuk memperjuangkan cinta yang telah mengajarkannya arti hidup. Malam itu, Alarik mengambil keputusan besar. Ia tahu, Natal tidak akan berarti apa-apa jika ia mengingkari kebenaran hatinya sendiri. Hari-hari menjelang Natal berlalu dengan cepat, dan setiap hari Alarik selalu menemukan alasan untuk kembali ke desa Eirena. Kadang ia membantu memperbaiki atap rumah warga, kadang hanya duduk mendengarkan cerita orang-orang tua di perapian kecil. Namun yang paling ia nantikan adalah saat ia bisa berjalan berdampingan dengan Serapina. Bersamanya, waktu terasa melambat, seakan dunia memberi ruang bagi dua hati yang perlahan saling mendekat. Serapina mulai merasakan perubahan pada diri Alarik. Tatapannya yang dulu terlihat kosong kini menyimpan kehangatan. Ia melihat bagaimana Alarik mendengarkan dengan penuh perhatian, bagaimana ia tersenyum tulus saat membantu tanpa diminta. Hati Serapina bergetar oleh ketulusan itu, meski ia belum berani menyebutnya cinta. Baginya, kedekatan mereka adalah hadiah Natal yang tak pernah ia minta, namun diam-diam ia syukuri. Suatu sore, mereka duduk di bangku kayu menghadap hutan pinus yang tertutup salju. Serapina bercerita tentang ibunya yang telah lama tiada, tentang bagaimana ia belajar kuat dari kehilangan.
Alarik terdiam, lalu untuk pertama kalinya ia membuka luka hatinya sendiri. Ia menceritakan tentang ibunya, tentang malam Natal yang mengubah segalanya. Serapina mendengarkan tanpa menyela, membiarkan air mata Alarik jatuh tanpa rasa malu. Pagi Natal menyingsing dengan cahaya lembut yang memantul di atas salju. Kerajaan Valenor terbangun dengan rasa penasaran, karena perayaan besar yang biasanya dimulai sejak subuh belum juga terdengar. Para bangsawan berkumpul di aula istana, saling bertukar pandang, menunggu kehadiran Pangeran Alarik. Ketika pintu utama akhirnya terbuka, Alarik melangkah masuk dengan langkah tenang, di sisinya berdiri Serapina, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Aula mendadak hening. Tatapan terkejut menyambut mereka. Tidak ada kemarahan di wajah Alarik, hanya keteguhan yang jarang terlihat sebelumnya. Ia meminta semua orang mendengarkan, bukan sebagai pangeran yang memerintah, tetapi sebagai manusia yang belajar memahami arti Natal. Dengan suara mantap, ia menceritakan perjalanannya ke desa, tentang rakyat yang hidup sederhana namun kaya kasih, dan tentang seorang gadis yang mengajarkannya makna berbagi dan ketulusan. Serapina berdiri dengan tangan bergetar, namun ia tidak menunduk. Ia merasa kecil di tengah kemegahan istana, tetapi hatinya teguh. Alarik menggenggam tangannya, seolah berkata bahwa ia tidak sendiri. Ia menyatakan bahwa cinta mereka lahir bukan dari ambisi, melainkan dari nilai yang sama, nilai yang seharusnya menjadi dasar sebuah kerajaan. Beberapa bangsawan berbisik, sebagian ragu, sebagian tersentuh. Namun sebelum keberatan diucapkan, Alarik menambahkan bahwa ia telah memutuskan mengubah perayaan Natal istana. Gerbang akan dibuka untuk seluruh rakyat, tanpa undangan dan tanpa perbedaan. Natal tahun ini akan dirayakan bersama, sebagai satu keluarga besar Valenor. Keputusan itu mengguncang aula, namun juga menyalakan sesuatu yang lama padam. Perlahan, wajah-wajah kaku melunak. Di mata banyak orang, mereka tidak lagi melihat pangeran yang dingin, melainkan pemimpin yang menemukan hatinya. Dan di tengah semua itu, Serapina menyadari bahwa cinta mereka kini tidak hanya diuji oleh perasaan, tetapi juga oleh dunia yang lebih luas. Namun ia memilih tetap berdiri, karena ia tahu, kebenaran yang lahir dari cinta selalu menemukan jalannya. Gerbang Istana Valenor terbuka lebar untuk pertama kalinya pada pagi Natal. Rakyat dari berbagai penjuru kota melangkah masuk dengan raut wajah penuh keheranan. Anak-anak memandang takjub pada pilar-pilar tinggi dan langit-langit berukir, sementara para orang tua melangkah ragu, seolah takut melanggar batas yang selama ini tak pernah boleh mereka sentuh. Namun suara musik lembut dan senyum para pelayan membuat mereka merasa diterima. Alarik berdiri di tengah aula, bukan di singgasana, melainkan di antara rakyatnya. Ia menyambut mereka satu persatu, menundukkan kepala dengan hormat. Pemandangan itu menggetarkan hati banyak orang. Serapina berjalan di sisinya, membantu anak-anak dan menenangkan mereka yang gugup. Kesederhanaannya menjadi jembatan antara istana dan rakyat, menyatukan dua dunia yang selama ini terpisah. Meja-meja panjang diisi bukan hanya dengan hidangan mewah, tetapi juga makanan sederhana dari desa. Tawa mulai menggema, mengalahkan kekakuan yang sempat terasa. Doa Natal dipanjatkan bersama, tanpa gelar dan tanpa perbedaan. Dalam momen itu, banyak orang merasakan sesuatu yang baru, sebuah kehangatan yang tak pernah mereka rasakan di dalam istana sebelumnya. Alarik memperhatikan wajah-wajah bahagia di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang memerintah dari ketinggian, melainkan tentang berdiri sejajar dan mendengarkan. Di sisi lain, Serapina merasakan kedamaian yang dalam. Ia melihat bahwa cintanya pada Alarik tidak menghapus jati dirinya, justru menguatkannya. Saat lonceng Natal kembali berdentang, Istana Valenor berubah menjadi rumah bersama. Tidak ada lagi jarak antara tahta dan rakyat. Hanya ada kebersamaan yang lahir dari keberanian untuk mencintai dan berbagi. Natal tahun itu tidak hanya dikenang sebagai perayaan, tetapi sebagai awal dari sebuah kerajaan yang dibangun di atas kasih. Dan di tengah keajaiban itu, cinta Alarik dan Serapina tumbuh semakin kokoh, diuji dan diterima oleh dunia yang kini menyaksikannya dengan mata baru. Hari Natal berlanjut dengan suasana yang tak pernah dibayangkan siapapun sebelumnya. Aula istana dipenuhi suara tawa anak-anak yang berlarian bebas, sementara para orang tua berbincang hangat di dekat perapian besar. Alarik dan Serapina berjalan menyusuri ruangan, menyapa setiap orang dengan senyum tulus. Tidak ada jarak yang terasa, hanya perasaan diterima dan dihargai. Banyak rakyat yang baru kali itu melihat pangeran mereka begitu dekat, begitu manusiawi. Di sudut aula, seorang musisi tua memainkan lagu Natal dengan biola kayu yang sudah usang. Nadanya sederhana, namun penuh perasaan.
Alarik berhenti sejenak, mendengarkan dengan mata terpejam. Lagu itu mengingatkannya pada ibunya, pada malam-malam tenang ketika musik menjadi doa yang tak terucap. Serapina memperhatikannya dari samping, memahami kesedihan yang masih tersisa di hatinya. Ia menggenggam tangan Alarik, memberinya kekuatan tanpa kata. Beberapa bangsawan yang sebelumnya ragu kini mulai berbaur dengan rakyat. Mereka melihat kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan emas. Percakapan terjadi tanpa sekat, dan tawa pun mengalir alami. Serapina menyadari bahwa keberanian Alarik membuka gerbang istana telah membuka hati banyak orang. Cinta mereka telah menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan. Saat senja mulai turun, Alarik mengajak Serapina ke balkon istana. Dari sana, mereka melihat kota Valenor yang bercahaya oleh ribuan lilin. Alarik berkata pelan bahwa selama ini ia mencari arti hidup di balik kewajiban dan aturan. Kini ia mengerti bahwa makna itu selalu ada dalam memberi dan menerima dengan tulus. Serapina tersenyum, merasa bahwa cinta sejati tidak mengubah siapa mereka, melainkan memperjelas tujuan hidup masing-masing. Malam itu, di bawah langit Natal yang tenang, mereka berdiri berdampingan, menyadari bahwa pengorbanan kecil yang lahir dari cinta mampu membawa perubahan besar. Natal tahun itu bukan hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang harapan yang akan terus hidup, selama mereka berani menjaga ketulusan di dalam hati. Beberapa hari setelah Natal, istana Valenor terasa berbeda. Tidak lagi kaku dan sunyi, melainkan hangat oleh kunjungan rakyat yang datang silih berganti. Alarik memutuskan membuka ruang audiensi setiap pagi, bukan untuk menerima pujian, tetapi untuk mendengarkan. Ia duduk sejajar dengan rakyatnya, mencatat keluh kesah mereka dengan sungguh-sungguh. Serapina selalu berada di sisinya, bukan sebagai perhiasan istana, melainkan sebagai pengingat akan tujuan awal perubahan itu. Di desa Eirene, kabar tentang perubahan di istana menyebar dengan cepat. Warga merasakan dampaknya secara nyata. Bantuan bagi yang membutuhkan tiba tepat waktu, anak-anak mendapat pendidikan yang lebih baik, dan orang-orang tua merasa diperhatikan. Serapina melihat senyum yang lebih tulus di wajah mereka, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menyadari bahwa cinta tidak berhenti pada perasaan, tetapi bergerak menjadi tindakan yang memberi manfaat bagi banyak orang. Suatu sore, Alarik mengunjungi rumah ayah Serapina yang selama ini sakit-sakitan. Ia membawa tabib terbaik kerajaan, bukan sebagai pangeran yang memamerkan kuasa, tetapi sebagai seorang pria yang peduli. Serapina meneteskan air mata saat melihat ayahnya mendapat perawatan yang layak. Dalam momen itu, Alarik memahami bahwa kepemimpinan sejati adalah keberanian untuk hadir di saat orang lain paling membutuhkan. Di tengah kesibukan baru itu, Alarik juga mulai berdamai dengan masa lalunya. Ia kembali ke kapal kecil tempat ibunya dulu berdoa, namun kali ini tanpa beban. Ia mengucap terima kasih atas cinta yang pernah ia terima, dan melepaskan rasa bersalah yang selama ini mengikatnya. Serapina menunggunya di luar, memberi ruang yang ia butuhkan. Cinta mereka tumbuh dengan saling menghormati, bukan menuntut. Saat matahari tenggelam di balik pegunungan, Alarik menggenggam tangan Serapina dan berkata bahwa ia ingin membangun masa depan yang tidak hanya adil, tetapi juga penuh kasih. Serapina tersenyum, menyadari bahwa penyembuhan tidak datang sekaligus, melainkan melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Dan di antara langkah-langkah itulah, cinta mereka menemukan kekuatannya yang sejati. Musim dingin perlahan bergerak menuju penghujungnya, namun jejak Natal masih terasa kuat di setiap sudut kerajaan Valenor. Perubahan yang dimulai dari satu malam kini menjelma menjadi gerakan besar. Alarik tidak lagi berjalan sendiri. Ia membentuk dewan kecil yang berisi perwakilan rakyat, mendengarkan suara mereka dengan sungguh-sungguh. Banyak keputusan baru lahir dari dialog yang jujur, bukan dari perintah sepihak. Kerajaan mulai bernafas dengan irama yang lebih manusiawi. Serapina menjalani peran barunya dengan hati-hati. Ia tidak ingin dikenal sebagai gadis desa yang naik derajat, melainkan sebagai seseorang yang tetap setia pada nilai-nilai yang ia pegang. Ia mengunjungi desa-desa, mengajarkan anak-anak membaca, dan mengajak para ibu menyiapkan dapur bersama. Kehadirannya membawa rasa dekat, seolah istana bukan lagi bangunan tinggi yang menakutkan, tetapi rumah besar yang terbuka. Banyak orang menemukan keberanian untuk bermimpi, karena mereka merasa didengar. Di balik semua itu, ujian kembali datang. Beberapa bangsawan lama menyuarakan keberatan. Mereka khawatir perubahan ini akan melemahkan kekuasaan kerajaan. Tekanan datang silih berganti, menguji keteguhan Alarik. Pada malam-malam sunyi, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia cukup kuat untuk mempertahankan jalan yang telah ia pilih. Dalam keraguan itu, Serapina selalu hadir,
mengingatkannya bahwa kebaikan memang tidak pernah berjalan tanpa tantangan. Suatu malam, mereka berdiri di menara tertinggi istana, memandang kota yang mulai tenang. Serapina berkata bahwa cinta sejati bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang memilih untuk tetap berjalan bersama saat masalah datang. Kata-kata itu menguatkan Alarik. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesarnya bukan terletak pada mahkota, melainkan pada keberanian untuk setia pada nilai yang ia yakini. Angin dingin berhembus, membawa sisa-sisa salju yang berkilau di bawah cahaya bulan. Di tengah keheningan itu, Alarik dan Serapina saling memandang, memahami bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Justru di sanalah awal yang sesungguhnya dimulai. Sebuah perjalanan yang akan menguji cinta mereka, namun juga menegaskan bahwa Natal bukan sekadar hari, melainkan janji untuk hidup dalam kasih, setiap hari. 1 tahun berlalu sejak Natal yang mengubah segalanya. Salju kembali turun di kerajaan Valenor, menandai datangnya malam yang sama, namun dengan hati yang berbeda. Istana kini tidak lagi berdiri sebagai simbol jarak, melainkan sebagai lambang harapan. Lentera-lentera digantung di sepanjang jalan kota, dan rakyat berkumpul dengan wajah penuh antusias. Ada rasa memiliki yang tumbuh, rasa bahwa kerajaan ini adalah milik bersama. Alarik berdiri di halaman istana, mengenakan pakaian sederhana tanpa kemegahan berlebihan. Di sisinya, Serapina tersenyum lembut, menatap anak-anak yang tertawa sambil bermain salju. Banyak hal telah mereka lewati bersama. Keraguan, tekanan, dan pengorbanan telah menguji cinta mereka. Namun justru dari situlah, ikatan mereka menjadi semakin kuat. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu bersinar terang, tetapi tetap hangat bahkan saat tertutup awan. Malam itu, Alarik mengajak Serapina berjalan menyusuri kota, seperti setahun lalu, tanpa pengawal dan tanpa jarak. Mereka menyapa warga, mendengarkan cerita, dan merasakan denyut kehidupan yang nyata. Serapina menyadari bahwa impian kecil yang dulu ia panjatkan telah tumbuh menjadi kenyataan yang lebih besar dari bayangannya. Bukan tentang hidup di istana, tetapi tentang hidup yang berarti. Di sebuah alun-alun kecil, mereka berhenti. Lonceng Natal berdentang, menggema di udara dingin. Alarik menatap Serapina dengan mata penuh keyakinan. Ia berkata bahwa setahun lalu, ia menemukan kembali hatinya. Kini, ia ingin memastikan bahwa cahaya itu tidak pernah padam. Serapina menggenggam tangannya, merasakan ketenangan yang dalam. Ia tahu, apapun yang menanti di depan, mereka akan menghadapinya bersama. Di bawah langit yang dipenuhi salju dan bintang, kerajaan Valenor bersiap menyambut Natal sekali lagi. Namun kali ini, Natal bukan sekadar perayaan tahunan. Ia telah menjadi napas yang menghidupi kerajaan, dan cinta yang mengikat dua hati dalam janji yang tak terucap. Sebuah akhir yang indah, sekaligus awal dari keajaiban yang lebih besar. Saat lonceng Natal berdentang untuk terakhir kalinya malam itu, salju turun lebih lembut dari biasanya, seolah langit ikut mendengarkan doa-doa yang naik perlahan dari kerajaan Valenor. Di tengah keramaian yang penuh tawa, Pangeran Alarik berdiri memandang rakyatnya dengan mata yang kini tak lagi kosong. Ia melihat wajah-wajah yang dulu terasa jauh, kini begitu dekat. Dalam keheningan hatinya, ia menyadari satu hal sederhana yang mengubah segalanya. Natal tidak datang untuk menghiasi istana, melainkan untuk menyentuh hati. Alarik menoleh pada Serapina yang berdiri di sisinya. Gadis desa yang dahulu ia temui di bawah salju, kini menjadi cahaya yang menuntunnya pulang pada dirinya sendiri. Tidak ada mahkota yang lebih berat dari tanggung jawab mencintai, dan tidak ada tahta yang lebih tinggi dari keberanian untuk hidup dalam kebaikan. Serapina tersenyum, dan dalam senyum itu tersimpan ribuan doa yang pernah ia panjatkan dalam diam. Malam itu, Alarik menggenggam tangan Serapina dan berjanji, bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan pilihan hidup. Ia memilih untuk memimpin dengan kasih, mencintai dengan rendah hati, dan menjaga cahaya Natal tetap hidup setiap hari. Rakyat menyaksikan tanpa sorak, karena mereka tahu, keajaiban sejati tidak selalu bersuara keras. Ketika lilin-lilin perlahan padam dan bintang tetap bersinar di langit Valenor, dunia seakan berhenti sejenak, memberi ruang bagi sebuah kebenaran yang abadi. Bahwa cinta yang tulus mampu menyembuhkan luka terdalam, bahwa kebaikan kecil dapat mengubah sebuah kerajaan, dan bahwa Natal sejati tidak pernah berakhir. Ia hidup dalam setiap hati yang memilih untuk mencintai. Dan disitulah kisah Natal Sang Pangeran, The Princess Christmas berakhir. Bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai harapan yang terus menyala.